Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nabila Hendrawan. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, kali ini saya akan mereview jurnal internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Review Jurnal Internasional 6D. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sebenarnya apa sih tujuan kita mereview jurnal. Nah, tujuan kita mereview jurnal adalah supaya kita mengetahui kelebihan, kekurangan, dan isi yang ada dalam jurnal tersebut. Langsung aja kita review jurnal tersebut. Nah, di depan saya sudah ada tabel review yang memudahkan saya untuk mereview jurnal nanti. Tapi sebelum lanjut, saya akan menunjukkan dahulu jurnal internasional yang akan saya review. Nah, ini adalah jurnalnya yang dari Department of Educational Science, Faculty of Arts, Masarki University. Oke, sekarang kita lanjut aja. Kita mulai pertama dari judul. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Do Those Who Talk More Learn More? The Relationship Between Student Classroom Talk and Student Achievement, atau yang diartikan adalah apakah mereka yang berbicara lebih banyak belajar lebih banyak, hubungan antar siswa kelas bicara dan prestasi siswa. Lalu kita lihat di jurnal internasionalnya, sama ya, judulnya adalah Do Those Who Talk More Learn More? The Relationship Between Student Classroom Talk and Student Achievement. Selanjutnya ada jurnal. Nah, nama jurnalnya apa sih gitu kan. Nah, nama jurnalnya itu adalah Learning and Instruction. Jurnal ini saya ambil dari Science Direct, dan setelah saya cari, jurnal ini adalah sudah terindeks Scopus, yaitu masuk ke dalam Q1. Ya, judul jurnalnya adalah Learning and Instruction. Selanjutnya volume dan halaman. Nah, volume biasanya ada di bagian paling atas kan. Nah, ini adalah volume 63. Tapi di sini supaya kita lebih percaya, saya mengeceknya di Mendeley. Saya masukkan jurnalnya ke dalam Mendeley dan ini volumenya benar kan 63. Lalu volume kita cek, volume 63 dan halaman. Nah, ini di halaman saya lihat dimulai dari halaman 1 sampai, kita lihat yang paling bawah ada sampai halaman 11 nih. Jadi di sini saya menulisnya adalah volume 63 dan halamannya 1 sampai 11. Kemudian tahun, kapan sih jurnal ini diterbitkan? Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun, ini dia, pada tahun 2019. Tahun 2019. Lalu siapa sih penulis dari jurnal ini? Nah, kita lihat penulisnya adalah, ini dia, Klara Sedova, lalu ada Martin Sedlacek, lalu ada Roman Svaricek, lalu ada Martin Macik, dan Java Navratilova, lalu ada Anna Drexlerova, Jakub Kikler, dan Zuzana Samalonova. Kita lihat di tabelnya, ini sama semua yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya ada reviewer. Nah, reviewer itu adalah orang yang mereview jurnalnya, itu adalah saya sendiri. Selanjutnya ada tanggal, ini tanggal saya mereview jurnal itu pada tanggal 15 April 2020, tepatnya hari ini. Kemudian latar belakang permasalahannya apa sih? Kita lihat, kita cek latar belakangnya. Nah, ini di latar belakangnya adalah dari mulai ketertarikan pada bagaimana siswa berpartisipasi sampai nih berkualitas lebih tinggi. Kita cek di tabelnya. Ini dia. Ketertarikan pada bagaimana siswa berpartisipasi dalam pembicaraan di kelas adalah didasarkan pada teori sosiokultural, terutama seperti yang disajikan oleh Vygotsky. Nah, Vygotsky mendalilkan bahwa setiap fungsi psikologis muncul 2 kali dalam perkembangan anak. Pertama, di tingkat sosial, dan hanya kemudian pada seorang individu level. Dan dia percaya
bahwa ucapan dan pemikiran saling terkait erat dan bahwa anak-anak dapat melakukannya dan menginternalisasi dan mengintegrasikan apa yang telah mereka bicarakan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Apa sih tujuan si peneliti ini membuat jurnal ini gitu, melakukan penelitian ini. Nah, tujuannya adalah kita lihat di sini. Tujuannya adalah untuk berkontribusi pada pemahaman hubungan antara partisipasi siswa dalam pembicaraan di kelas dan prestasi di kelas. Kita cek di tabelnya. Nah, tujuannya adalah untuk berkontribusi pada pemahaman hubungan antara partisipasi siswa dalam pembicaraan di kelas dan prestasi di kelas. Jadi itu tujuannya. Lalu permasalahannya apa sih? Sampai si peneliti ini membuat jurnal mengangkat permasalahan ini gitu. Nah, permasalahannya itu ada di bagian abstrak. Nah, ini dia. Permasalahannya adalah untuk menyelidiki hubungan antara pembicaraan di kelas dan prestasi siswa selama beberapa waktu. Jadi, si peneliti ini mempunyai masalah bahwa ada hubungan antara pembicaraan di kelas dan prestasi siswa gitu. Selanjutnya adalah subjek penelitian. Siapa sih yang peneliti ini teliti gitu. Nah, subjeknya itu adalah 639 siswa kelas 9 di sekolah menengah Ceko. Jadi, subjek penelitiannya adalah sebanyak 639 siswa kelas 9 di sekolah menengah Ceko. Lalu, metode penelitiannya apa sih gitu kan? Di jurnal ini menggunakan metode, kita lihat di bagian metode. Nah, ini dia menggunakan desain penelitian kombinasi observasional. Jadi, jurnal ini adalah menggunakan metode kombinasi observasional. Nah, selanjutnya ada assessment data. Data yang diperoleh itu dari mana sih? Kita lihat. Nah, ini dia. Kita lihat. Nih, data yang diperoleh itu dari penulis dan dari literasi membaca standar tes yang dilakukan oleh CSI. Nah, CSI ini adalah lembaga sentral utama di Indonesia. Jadi, datanya itu diperoleh dari si penulis ini dan dari literasi membaca standar tes. Lalu hasil penelitian, karena hasil penelitian itu cukup panjang dan setelah saya baca-baca, saya ambil intinya. Nah, ini di hasil penelitian itu terdapat sebelumnya ada ini ada tabel 1. Ini tabel 1. Lalu ini ada tabel 2 dan ini ada hasil penelitiannya. Dan di bawahnya juga ada tabel 3. Jadi, hasil penelitian itu setelah saya baca diambil dari tabel 1, tabel 2 dan tabel 3. Kita baca nih, hasil penelitian adalah kami menggunakan strategi berikut untuk membangun model regresi. Yang pertama, kami fokus pada model 0 yang disebutkan di atas. Nah, maksud model 0 itu di sini tuh ada model 0, 1 sampai model 5 gitu. Selanjutnya saya jelaskan lagi. Nih, kami kemudian secara bertahap menambahkan variabel independen individual untuk setiap prediktor. Kami menguji baik opsi sebagai komponen acak atau tetap, karena kendala ruang di sini kami hanya menyajikan hasil akhir. Lalu pengenalan setiap variabel dalam bentuk efek acak terbukti tidak signifikan untuk semua variabel dipertimbangkan di tingkat siswa. Fase ini menghasilkan penghapusan faktor apapun yang tidak terlibat dalam menjelaskan variabilitas dalam siswa. Dan pada langkah terakhir, kami memperkirakan efek dari beberapa interaksi antara prediktor signifikan. Kami hanya menyajikan interaksi yang signifikan. Jadi, faktor yang tidak terlibat itu tidak dijelaskan gitu. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kita ambil dari semua hasil penelitian, kita ambil intinya apa sih gitu kan kesimpulannya. Kita lihat kesimpulannya itu adalah ini nih. Nih, kesimpulan menarik juga muncul dari interaksi yang diuji. Pertama, interaksi diuji berfokus pada hubungan antara waktu bicara seorang siswa tertentu dan total waktu semua siswa di sekolah.
kita lihat nih, kesimpulannya adalah nih, berfokus pada hubungan antara waktu bicara seorang siswa tertentu dan total waktu semua siswa di kelas adalah penting, meskipun pengaruhnya dapat diabaikan. Ini menunjukkan negatif pengaruh interaksi yang dimaksud gitu. Dan dalam tes keseluruhan waktu bicara mereka lebih lemah di kelas dan lebih banyak bicara, yaitu di kelas yang di atas pemilihan sampel. Dengan kata lain, seorang siswa dari kelas yang sangat latah juga harus banyak bicara untuk efek waktu individu yang dijelaskan di atas untuk diterapkan. Kemudian, jadi kesimpulannya itu adalah nih, kita ambil intinya aja ya. Jadi pertama itu kesimpulannya itu ini nih, berfokus pada hubungan antara waktu bicara seorang siswa dan total waktu semua siswa di kelas. Tuh. Dan ini nih, ini artinya tautan positif antara hasil siswa dalam tes dan keseluruhan waktu bicara mereka lebih lemah di kelas yang lebih banyak bicara gitu. Dengan kata lain, maksudnya adalah seorang siswa dari kelas yang sangat latah juga harus banyak bicara untuk efek waktu individu yang dijelaskan di atas untuk diterapkan. Dan yang selanjutnya adalah kelebihan dari jurnal ini. Nah, menurut saya jurnal ini tuh udah dijelaskan dengan sangat jelas dan lengkap. Terus juga di jurnal ini tuh sudah dijelaskan banyak banget teori dan menurut para ahli sudah dicantumkan seperti Vygotsky gitu-gitu, seperti itu. Nah, ini sangat bagus sih karena dia bertumbuh pada teori gitu. Nah, tapi kekurangannya itu adalah menurut saya bahasanya itu sulit dipahami, dan di sini tuh kan ada, menurut saya bahasanya tuh sangat sulit dipahami gitu. Dan di sini ada tabel hasil penelitian. Nah, di sini saya kurang memahami walaupun saya sudah membacanya berkali-kali gitu. Menurut saya seperti itu kekurangannya. Selanjutnya ada reviewer atau komentar. Nah, menurut saya mengomentari jurnal ini secara keseluruhan gitu ya. Jurnal ini udah sangat baik gitu dalam mendeskripsikan apa yang ingin disampaikan oleh peneliti gitu, permasalahan yang ingin disampaikan. Cuman menurut saya isinya itu sulit dipahami gitu. Jadi saya harus membaca berkali-kali supaya saya paham bahwa intinya itu apa sih dalam jurnal ini gitu. Mungkin pembaca yang lain juga seperti itu. Saya harus membacanya berkali-kali supaya saya paham bahwa apa sih inti dari jurnal ini gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, review dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.